Kalian udah tahu belum? Legenda Timun Mas. Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Jadi guys, banyak dari kalian yang nonton video gue itu belum subscribe guys. Jadi pastikan buat kalian subscribe dulu ya guys ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya guys. Thank you guys. Bicara soal cerita Timun Mas, ada banyak versi tentang cerita Timun Mas guys. Gue mau kasih tahu versi lengkapnya guys. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Mbok Srini sangat kesepian karena tidak memiliki anak. Setiap hari, dia berdoa kepada Tuhan agar diberi seorang anak. Suatu hari, saat Mbok Srini sedang bekerja di ladang, tiba-tiba muncul seorang raksasa. Raksasa itu menanyakan alasan mengapa Mbok Srini tampak begitu sedih. Mbok Srini pun menceritakan keinginannya yang mendalam untuk memiliki anak. Sang raksasa merasa iba dan memberikan sebutir biji mentimun kepada Mbok Srini. Tanamlah biji mentimun ini, nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Namun ingat, ketika anak itu berusia 17 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku, kata raksasa tersebut. Mbok Srini setuju, walaupun hatinya merasa bimbang. Dia menanam biji mentimun itu di kebunnya. Beberapa hari kemudian, biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang sangat besar dan subur. Di antara buah-buah mentimun yang ada satu yang ukurannya sangat besar dan berkilau keemasan. Ketika buah mentimun itu matang, Mbok Srini memetik dan membelahnya. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Mbok Srini memberi nama bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Dia sangat disayangi oleh Mbok Srini dan penduduk desa. Waktu berjalan dengan cepat, dan Timun Emas semakin besar. Ketika usianya mendekati 17 tahun, Mbok Srini menjadi sangat cemas mengingat janjinya kepada raksasa. Suatu malam dalam tidurnya, Mbok Srini bertemu dengan seorang petapa tua. Petapa itu memberitahunya untuk menemui seorang petapa sakti di hutan agar dapat meminta bantuan. Keesokan harinya, Mbok Srini bersama Timun Emas pergi ke hutan dan menemukan petapa sakti itu. Sang petapa memberi Timun Emas 4 benda ajaib: 1 biji mentimun, 2 jarum, 3 garam, dan 4 terasi. Gunakan benda-benda ini untuk melindungi dirimu, kata petapa sakti itu. Tak lama kemudian, raksasa datang untuk menagih janjinya. Mbok Srini, mana anakmu? Sudah waktunya dia menjadi milikku, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Srini sangat ketakutan, tapi dia segera menyuruh Timun Mas melarikan diri dengan membawa keempat benda ajaib tersebut. Raksasa mengejar Timun Mas dengan langkah-langkah besar. Timun Mas yang berlari dengan cepat merasa bahwa raksasa semakin mendekat. Dalam kepanikannya, dia melemparkan biji mentimun ke tanah. Seketika, ladang mentimun yang lebat tumbuh, menghalangi jalan raksasa. Namun, raksasa berhasil melewati ladang mentimun itu dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas kemudian melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan tajam. Raksasa berusaha keras untuk melewati hutan bambu itu, namun tubuhnya yang besar membuatnya kesulitan. Setelah beberapa waktu, raksasa berhasil melewati hutan bambu dan kembali mengejar Timun Mas. Melihat raksasa semakin dekat, Timun Mas melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa yang tidak bisa berenang terpaksa berenang dan berusaha keras melewati lautan tersebut. Akhirnya setelah bersusah payah, raksasa berhasil melewati lautan dan melanjutkan pengejarannya. Timun Emas yang semakin kelelahan melihat raksasa masih terus mengejarnya. Dia kemudian melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi danau lumpur yang mendidih. Raksasa yang berusaha melewati danau lumpur itu akhirnya tenggelam dan mati di dalam lumpur mendidih tersebut. Timun Emas pun selamat dari kejaran raksasa. Dengan penuh rasa syukur, dia kembali ke rumah dan memeluk Mbok Srini dengan erat.
Mbok Srini sangat bahagia melihat anaknya selamat. Mereka hidup bahagia tanpa ancaman dari raksasa lagi. Dan cerita tentang keberanian serta kecerdikan Timun Mas pun menyebar ke seluruh desa. Cerita ini mengandung banyak pesan moral, seperti keberanian, kecerdikan, dan pentingnya berpegang pada janji, serta kesetiaan. Kisah Timun Mas tetap menjadi salah satu cerita rakyat yang paling terkenal dan dicintai di Indonesia. Ada beberapa fakta unik tentang Timun Mas. Di antaranya sebagai berikut. 1. Asal-usul budaya Jawa. Cerita Timun Mas berasal dari tradisi lisan masyarakat Jawa. Cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, menjaga budaya dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. 2. Cerita dengan versi berbeda. Seperti banyak cerita rakyat lainnya, kisah Timun Mas memiliki beberapa versi yang berbeda di berbagai daerah di Jawa. Meskipun inti ceritanya sama, detail dan cara penyampaiannya bisa berbeda-beda. 3. Penggunaan benda ajaib. Penggunaan benda ajaib seperti biji mentimun, jarum, garam, dan terasi dalam cerita ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan magis dan benda-benda keramat. Benda-benda ini juga melambangkan elemen-elemen alam yang dianggap sakral. 4. Pelajaran moral. Cerita Timun Emas mengandung banyak pelajaran moral, seperti pentingnya keberanian, kecerdikan, dan kesetiaan. Mbok Srini yang berusaha keras melindungi anaknya, dan Timun Emas yang menggunakan kecerdasannya untuk melarikan diri dari raksasa adalah contoh nilai-nilai positif yang diajarkan. 5. Adaptasi dalam berbagai media. Kisah Timun Emas telah diadaptasi ke berbagai media, seperti buku cerita anak-anak, pertunjukan teater, dan film animasi. Ini menunjukkan popularitas dan daya tarik cerita ini yang bertahan hingga kini. 6. Simbolisme dalam cerita. Setiap elemen dalam cerita Timun Emas memiliki simbolisme yang dalam. Misalnya, mentimun yang tumbuh dari biji merupakan simbol kesuburan dan kehidupan, sedangkan raksasa bisa diinterpretasikan sebagai simbol kekuatan alam dan ancaman eksternal. 7. Penggunaan dalam pendidikan. Cerita Timun Emas sering digunakan dalam pendidikan anak-anak di Indonesia untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta memperkenalkan budaya dan tradisi lokal. Banyak guru dan orang tua yang menggunakan cerita ini sebagai alat pembelajaran. 8. Perayaan lokal. Di berbagai daerah di Jawa, cerita Timun Emas dirayakan dalam bentuk pertunjukan wayang atau drama tradisional. Ini menjadi salah satu cara masyarakat setempat untuk melestarikan dan merayakan warisan budaya mereka. Kisah Timun Emas tetap relevan dan dihargai hingga saat ini, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pelestarian budaya. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya. Bye-bye guys.